Perkenalkan, nama saya Stefani Maria Teresa, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Palangkaraya, angkatan 2022, dengan NIM 2230 2021 2082. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah teori dan praktek pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Wahyu Nugroho MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan. Nah, pertanyaannya sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui terkait pembelajaran terpadu? Jelaskan. Ya, menurut saya pembelajaran terpadu adalah cara belajar yang menggabungkan mata pelajaran dalam satu tema yang sama. Dalam pembelajaran terpadu, di sini guru memilih satu tema utama, lalu menghubungkan berbagai materi dari beberapa pelajaran ke dalam tema tersebut. Misalnya, di sini kita memilih tema lingkungan. Nah, dari tema ini guru menghubungkan 3 mata pelajaran misalnya, yakni ada IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematik. Nah, dalam mata pelajaran IPA, peserta didik bisa mempelajari ilmu alam tentang tumbuhan dan hewan. Nah, kemudian dalam mata pelajaran Matematik, ya, tema lingkungan ini tadi, peserta didik dapat belajar menghitung jumlah. Nah, kemudian dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia misalnya, peserta didik menulis cerita atau laporan tentang lingkungan dalam satu kegiatan belajar. Nah, dari pembelajaran terpadu ini bertujuan ya untuk membantu siswa belajar untuk mengenal berbagai konsep ya secara bersamaan dan melihat hubungan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, melalui pembelajaran terpadu ini membantu nih meningkatkan minat dan keterlibatan siswa karena materi yang dipelajari terasa lebih nyata dan terkait dengan dunia mereka. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan satu landasan psikologi menurut kalian yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu. Jelaskan mengapa. Nah, landasan psikologis yang cocok dengan pembelajaran terpadu menurut saya adalah teori perkembangan kognitif Piaget. Nah, jadi menurut Piaget, anak-anak usia sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret. Artinya, peserta didik mulai mampu berpikir logis, tetapi masih membutuhkan benda konkret atau situasi nyata untuk memahami sesuatu di sekitar mereka. Nah, pembelajaran terpadu ini sangat sesuai nih dengan tahap perkembangan ini. Kenapa? Karena tahap perkembangan ini menyediakan pengalaman belajar yang lebih konkret dan terhubung dengan konteks dunia nyata. Dengan pembelajaran terpadu, ya, peserta didik dapat melihat nih keterkaitan antara pembelajaran yang berbeda. Nah, ini membantu nih mereka memahami konsep secara lebih mendalam dan lebih luas lagi. Pertanyaan yang ketiga, pilih satu model pembelajaran terpadu dan jelaskan materi apa yang kalian padukan. Nah, sini model pembelajaran terpadu yang saya pilih adalah model Web-BET atau jaring laba-laba. Nah, model Web-BET ini adalah salah satu model dalam pembelajaran terpadu yang menggabungkan berbagai mata pelajaran berdasarkan satu tema besar. Nah, dalam model ini satu tema utama menjadi pusat dan setiap mata pelajaran dihubungkan ke dalam tema tersebut. Nah, seperti jaring laba-laba. Nah, dengan cara ini siswa dapat mempelajari satu konsep dari berbagai sudut pandang sehingga mereka memahami hubungan antara konsep dalam konteks yang lebih utuh. Nah, dalam model ini kita mengambil satu tema utama. Misalnya tadi tema lingkungan ya untuk kelas 4. Di sini kita memadukan berbagai mata pelajaran. Kita pilih di sini ada 4 mata pelajaran yakni IPA,
bahasa Indonesia, matematik, dan PKN. Nah, dalam mata pelajaran IPA ya, temanya tadi lingkungan. Nah, di peserta didik memahami ekosistem, siklus air, dan peran makhluk hidup dalam lingkungan. Ini dalam mata pelajaran IPA. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, peserta didik sini membaca teks informasi mengenai cara menjaga lingkungan dan menulis teks laporan tentang lingkungan sekitar. Nah, kemudian mata pelajaran matematik ya. Dari tema lingkungan ini, peserta didik menghitung luas area taman sekolah atau menghitung volume air dalam suatu wadah. Kemudian mata pelajaran yang keempat yaitu PKN. Nah, di sini peserta didik mempelajari bagaimana tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jadi model pembelajaran web ini tadi atau model jaring laba-laba ini tadi, ini adalah salah satu ya model pembelajaran terpadu yang menggabungkan berbagai mata pelajaran berdasarkan satu tema besar. Temanya tadi adalah lingkungan yang digabungkan dengan 4 mata pelajaran tadi. Ada matematik di dalamnya, ada IPA, ada PKN, dan ada bahasa tadi ya. Nah, dengan ini siswa dapat mempelajari ini satu konsep dari berbagai sudut pandang sehingga mereka memahami hubungan konsep dalam konteks yang lebih utuh. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum Merdeka? Apa hambatan dalam implementasi kurikulum Merdeka? Dan bagaimana cara kalian sebagai calon guru agar dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah? Ya, jadi kurikulum Merdeka ini adalah salah satu program pemerintah. Jadi di mana kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan pada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum ini mendorong siswa untuk lebih aktif, kreatif, dan terlibat dalam proses belajar. Nah, saya setuju nih dengan adanya kurikulum Merdeka ini, memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, yang pembelajarannya menekankan berbasis proyek, dan juga relevan dan berfokus pada pengembangan kompetensi, minat dan bakat siswa, bukan sekedar menyelesaikan materi saja. Namun ya, tidak menutup kemungkinan dalam penerapannya masih banyak kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan. Nah, misalnya yang pertama itu hambatannya adalah guru tidak siap ya untuk melakukan pembelajaran yang fleksibel itu tadi. Nah, mereka ini lebih cenderung terbiasa nih dengan kurikulum yang lebih terstruktur dan berfokus pada penyelesaian materi saja. Nah, yang kedua adalah hambatan yang kedua, yaitu tidak semua sekolah ini memiliki fasilitas yang memadai, terutama di daerah terpencil. Ya, artinya ini keterbatasan fasilitas ya. Nah, di sini cara saya sebagai calon guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah, yaitu pertama-tama itu adalah saya perlu mengikuti pelatihan atau webinar. Nah, jadi kita sebagai calon guru ini perlu nih mengikuti pelatihan terlebih dahulu atau webinar atau semacamnya, dimana kita di sini belajar membaca sumber-sumber tentang kurikulum Merdeka agar benar-benar memahami konsep dan pendekatannya seperti apa. Karena ini penting agar kita sebagai calon guru, terutama saya sebagai calon guru, bisa menerapkannya dengan tepat dan efektif. Nah, kemudian di sini yang paling penting juga di sini kita mengembangkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan proyek nyata dan relevan bagi siswa. Nah, misalnya di sini kita bisa mengembangkan proyek tentang lingkungan atau budaya lokal. Nah, pendekatan ini memungkinkan nih siswa belajar sambil mengeksplorasi masalah yang ada di sekitar mereka dan menemukan solusi bersama. Nah, selanjutnya di sini yang paling penting itu sebagai calon guru adalah mengenali minat dan keunikan setiap siswa agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, misalnya siswa yang suka menggambar dapat membuat poster atau visualisasi untuk suatu topik, sedangkan siswa yang suka misalnya teknologi bisa membuat nih presentasi digital. Jadi di sini saya sebagai calon guru juga harus nih memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi edukatif atau alat presentasi digital
untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan lebih menarik. Kemudian juga di sini saya juga sebagai calon guru harus nih menggunakan berbagai nih cara penilaian yang tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga memperhatikan proses belajar sesuai itu tadi. Nah, misalnya di sini saya bisa memilih penilaian melalui observasi atau portofolio, dan bisa juga refleksi diri. Nah, sehingga nih kita bisa melihat perkembangan siswa secara menyeluruh. Sekian dari jawaban saya. Jika ada salah kata, salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan.